Baik, langsung saja tidak perlu lama-lama. Perkenalkan, nama saya Sultan Hilmi Arayan dengan nomor induk mahasiswa 163251015 dari mata kuliah pemrograman dasar kelas RKA 2. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan learning journal tentang perkuliahan yang kita laksanakan pada beberapa minggu yang lalu, kalau tidak salah pada TM 4. Langsung saja. Yang pertama adalah objektif. Apa itu objektif? Yaitu tujuan yang diharapkan oleh mahasiswa untuk dicapai setelah melaksanakan kegiatan perkuliahan. Dan dari yang saya analisis, mahasiswa diharapkan mampu memahami elemen-elemen dasar dalam bahasa pemrograman C, antara lain 1. Memahami susunan dasar kode program mulai dari perintah, preprocessor, hingga fungsi utama. Kedua, mengetahui penggunaan konstanta, variabel, dan pernyataan atau statement dalam kode. Yang ketiga, menguasai penggunaan library Studio H untuk menampilkan data ke layar menggunakan printf. Lalu yang terakhir, mengenal berbagai jenis tipe data dasar seperti char, integer, float, tipe data turunan seperti array, structure, dan pointer, serta tipe data bentukan lainnya. Lalu apa sih yang dilaksanakan saat pembelajaran perkuliahan pada TM 4? Yaitu pertama, langsung saja kita ada narasi di sini. Kegiatan pembelajaran yang diajarkan oleh Bapak Ali Ihsan Nurbawi, SSI, MN, berfokus pada pengenalan struktur dasar program C, mulai dari penggunaan preprocessor command seperti include hingga penulisan fungsi dan statement yang tepat. Mahasiswa mempelajari juga aturan penulisan kode, termasuk sifat case sensitivity, penggunaan kata kunci atau keyword, serta penerapan komentar untuk menjelaskan program. Serta penggunaan fungsi printf dan scanf sebagai sarana input atau output utama. Selain itu, dilakukan eksplorasi terhadap berbagai tipe data seperti char, integer, float, hingga tipe data turunan seperti array untuk mengolah kumpulan data sejenis. Seluruh materi ini diterapkan melalui latihan pemrograman, mulai dari menampilkan teks serada hingga melakukan perhitungan nilai matematika. Lalu, yang terakhir, results and evaluation. Sebagai evaluasi, mahasiswa diberikan berbagai tugas yang harus diselesaikan. Di antaranya, yaitu 1. Buatlah flowchart dan program untuk mencetak kalimat hello world sejumlah 3 kali dalam satu baris. Nah, ini merupakan flowchart yang saya buat. Flowchart ini ini diinterpretasikan sebagai kegiatan kami secara full dari menginput kode sampai menghasilkan output. Jadi di sini ada input. Nah, saya jelaskan dari start, ya kita harus menginputkan kode, membuat kodenya, lalu kodenya diproses oleh compiler, lalu kita akan mendapatkan output hello world, lalu finish. Tapi jika berdasarkan kodenya langsung, maka tidak perlu input, kita langsung output lalu finish. Jadi start, dapat outputnya langsung lalu finish. Nah, ini dalam bentuk kode seperti ini. Nah, kita lihat penjelasannya. Program ini dimulai dengan menggunakan include Studio H ini, yang berfungsi untuk memanggil pustaka dasar input output. Pustaka ini krusial karena mengandung definisi fungsi printf. Printf ini untuk menyajikan 3 hello world ini, yang menjadi transmitter data teks dari memori program menuju antarmuka terminal pengguna. Seluruh logika instruksi dibungkus dalam fungsi utama, yaitu int main, bisa dilihat di sini, yang merupakan entry point bagi sistem operasi. Di dalam blok fungsi ini, algoritma yang diterapkan adalah pencetakan sequential linear program, langsung memproses sebuah string literal hello world yang dituliskan sebanyak 3 kali. Bisa dilihat 1, 2, 3, langsung secara beruntun di dalam argumen fungsi printf. Nah, printf hello world 3 kali. Di akhir rangkaian teks ditambah karakter control escape sequence, bisa dilihat di sini. Ini dia yang garis miring n. Karakter ini sangat krusial karena memberikan perintah kepada buffer output untuk memindahkan kursor ke baris baru
segera setelah proses pencetakan selesai, guna menjaga kerapian atas muka baris perintah. Jadi, ya supaya rapi lah. Lalu program, of course, harus diakhiri dengan return 0, yang berfungsi sebagai sinyal status kepada sistem operasi, bahwa menyatakan bahwa operasinya telah berhasil. Mari kita coba. Langsung saja kita ke sini. Kita copy. Masukkan ke dalam compiler. Nah, kita coba. Ya. Run. Hasilnya hello world, hello world, hello world. Code execution successful. Sebentar saya ngecek apakah sudah merekam. Oke, lanjut. Lalu yang kedua, penjelasan mohon maaf. Soal kedua, buatlah flowchart dan program untuk mencetak kalimat dan melengkapi data pada titik-titik sesuai dengan data Anda, yaitu berupa NIM, NPM, kelas, prodi, dan alamat. Mari kita lihat flowchartnya dulu. Seperti yang di atas, dimulai dengan start, lalu kita input kodenya, buat kodenya, lalu proses kode, lalu hasilnya, output, NPM, normal, dan lain-lain, lalu habis itu finish. Mohon maaf. Nah, ini merupakan seluruh proses kegiatan membuat kodenya. Kalau misal hanya kode ini, berarti seperti biasa start, langsung mendapatkan output ini, dan finish. Mari kita lihat kodenya. Nah, penjelasan. Program ini dimulai dengan menggunakan Include Studio 8 seperti biasa. Ini untuk memanggil pustaka standar input dan output. Pustaka ini krusial karena mengandung fungsi printf seperti yang tadi, printf, 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 yang menjadi transmitter data teks dari memori program menuju antarmuka terminal pengguna. Seluruh logika instruksi dibungkus di dalam fungsi utama, yaitu int main. Bisa dilihat ini int main-nya. Setiap pemanggilan fungsi printf membawa argumen teks spesifik yang mencakup label data seperti nama, npm, atau prodi, dan nilai data yang bersangkutan. Bisa lihat ini ada nama, npm, kelas, prodi, dan alamat. Untuk menjaga keterbatasan hasil, terdapat pengguna escape sequence n. Nah, bisa dilihat di sini. Secara konsisten di setiap akhir baris perintah, karakter kontrol ini menginstruksikan sistem untuk memindahkan kursor ke baris baru, mencegah penumpukan teks dalam satu baris horizontal yang tidak tertuliskan. Itu penyelarasan karakter titik 2 dilakukan secara manual menggunakan spasi statis di dalam string untuk menciptakan visualisasi tabel yang simetris bagi membaca. Bisa dilihat di sini, titik 2, titik 2, titik 2, manual semua. Lalu, seperti biasa, proses diakhiri dengan instruksi return 0. Mari kita coba langsung di compiler. Salin, langsung ke compiler. Yap, bisa dilihat semuanya. Sultan Nyarayan 163251015, RKA 2, Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan, alamat Puri Indah, BA25, Sidoarjo, Jawa Timur. Kalau mau kunjungi, janjian dulu. Langsung saja. Tulis ulang program dan tampilkan hasil dari program di bawah ini. Nah, lihat. Include Studio 8, it main, in jawaban hasil, jawab, kita langsung aja. Salin, langsung aja ke sini, ke compiler. Mari kita lihat hasilnya. Hasilnya 980. Mengapa? Karena implementasi dimulai dengan deklarasi dua variabel bertipe int. Bisa dilihat ada int main dan int jawaban hasil, yaitu jawab dan hasil. Jawab dan hasil, yang berfungsi sebagai wadah penyimpanan data angka bulat di dalam memori. Struktur kode mengikuti alur sequential, di mana setiap instruksi dieksekusi secara bertahap dari atas ke bawah. Dari sini sampai sini sampai sini. Pada tahap inisialisasi, variabel jawab diberikan nilai konstan sebesar 1000, bisa dilihat 1000. Selanjutnya program melakukan operasi pengurangan di mana nilai dari variabel jawab dikurangi dengan konstanta 30. Bisa dilihat jawab dikurangi dengan 30 dan hasilnya disimpan ke dalam variabel hasil. Secara matematis, variabel hasil ini
menampung nilai 970. 1000 dikurangi 30 sama dengan 970. Proses ini menunjukkan bagaimana operator penugasan atau sama dengan bekerja untuk memperbarui isi memori berdasarkan hasil kalkulasi. Lalu bagian akhir dari implementasi ini menggunakan fungsi printf. Nah, bisa dilihat ini printf untuk menayangkan hasil dari kita lihat dengan format specifier atau %d untuk menampilkan data integer ke layar. Nah, menariknya program melakukan operasi aritmetika tambahan di dalam argumen fungsi output yaitu hasil plus 10. Hal ini menyebabkan sistem menjumlahkan nilai 970 dari sini dengan 10 tepat sebelum data dikirim ke terminal, sehingga keluaran hasil yang muncul adalah 980. Menggunakan escape sequence atau garis miring N memastikan kursor berpindah ke baris baru setelah angka dicetak, menjaga perapian antar muka pengguna. Jadi dari sini, setelah mendapatkan 970 lalu ditambahkan dengan 10. Jadi hasilnya 980. Lalu yang terakhir, apakah tampilan hasil dari potongan program di bawah ini? Langsung saja kita let's go. Mari kita lihat. The sum of 35 and 18 is 53. Mengapa penggunaan tipe data in pada variabel value 1 dan value 2 dan sum memastikan bahwa sistem mengalokasikan ruang memori yang tepat untuk menampung angka bulat. Jadi value in dan value ini untuk menampung angka bulat. Pada tahap pemrosesan, variabel value 1 diinisialisasi dengan nilai 35, sementara value 2 diisi dengan nilai 18. Bisa dilihat 35 dan 18. Selanjutnya, program menggunakan operator aritmetika biner atau tanda plus untuk menjumlahkan kedua nilai tersebut. Hasil dari operasi ini yaitu adalah 53. Nah, bisa dilihat di sini value 1 plus value 2. Proses ini mendemonstrasikan bagaimana variabel dapat digunakan kembali untuk penyimpanan hasil dan operasi variabel lainnya. Bisa dilihat ini dan ini digunakan lagi dalam sequence ini untuk mendapatkan 53. Nah, aspek teknis yang paling menonjol pada program ini terdapat pada fungsi printf. Lihat di printf-nya. Nah, ini kan ada angka-angka. Apa itu? Nah, lihat bukan angka-angka, huruf-huruf. Apa itu? Buat huruf juga sih, kata-kata. Mohon maaf. Pengembang yaitu saya bukan pengembang. Yang di dalam PDF-nya kalau tidak salah atau di dalam Heban itu menggunakan teknik string formatting dengan menyisipkan 3 buah format specifier atau %d di dalam satu baris teks. Setiap simbol %d berfungsi sebagai penampung atau sebagai placeholder yang akan digantikan secara berurutan oleh nilai value 1, value 2, dan sum. Dengan metode ini program menghasilkan keluaran kalimat yang dinamis dan informatif. Seperti the sum of 35 and 18 is 53. Bisa dilihat lagi. The sum of the specifier is specifier. Nah, bisa dilihat specifiernya itu value 1, value 2, dan value 3. Value 1 itu yang ini, value 2, value 3. Sum itu baru value 2 plus value 1 plus value 2. I see. Penggunaan karakter garis N atau bisa dinamakan yang buat merapikan baris. Saya lupa namanya apa tadi. Pokoknya saya biasanya menyebutnya garis miring N di akhir instruksi memastikan transaksi baris yang bersih pada antar muka konsol setelah eksekusi berakhir, seperti biasanya dengan fungsi ini. Nah, dari semua ini, apa yang hasil kita dapatkan? Hasil yang didapatkan oleh mahasiswa merupakan harapan yang telah terwujud dalam objektif. Jadi, harapan yang sudah kita tulis, yang sudah saya tulis, menurut saya yang diharapkan mahasiswa semuanya juga setuju, yang di sini merupakan hasil dan tanda sukses bahwa bahwa perkuliahannya dilakukan pada, kalau tidak salah, mohon maaf kalau salah, pertemuan 4 telah berhasil.
Dan sekian penjelasan learning journal dari saya. Sekian, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.